Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku fi bukuriha, di dalam waktu paginya. Waktu pagi di dalam Islam, waktu antara setelah sholat subuh sampai waktu syuruk terbitnya matahari. Di situ tempat keberkahan. Maka ulama al-hikmah mengatakan, jika ingin sehat dan kaya raya, maka pergunakanlah di waktu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sampai 40 hari, maka engkau akan merasakan kesehatan dalam dirimu dan kekayaan di dalam hartamu. Apa zikir yang diajarkan oleh ulama al-hikmah? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari apapun, pertolongan dari musibah, pertolongan dari bencana, pertolongan dari mara bahaya, pertolongan dari segala kesulitan hidup, pertolongan dari rasa sakit, pertolongan dari rasa sedih, dan pertolongan dari satu hal yang kita tidak inginkan. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini
saya ingin ketengahkan salah satu keberkahan di pagi hari. Waktu antara sholat subuh sampai menjelang syuruk, sampai waktu terbitnya matahari. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri untuk tidak tidur setelah sholat subuh sampai waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Kemudian setelah terbit matahari 15 menit kemudian Rasulullah melakukan sholat sunnah syuruk, yaitu 2 rakaat. Jabir bin Samurah, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya, "Akunta tujalisu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk?" Maksudnya duduk setelah sholat subuh. Lalu Jabir bin Samurah menjawab, "Na'am katsiran." Ya, aku banyak menemani Rasulullah ketika itu. Karena adalah Rasulullah la yakumu min musallahu alladhi fihi subha awil ghadata hatta tadlu'a syamsu fa idza tala'atis syamsu qama wa kanu yattakhiduna fayakhuduna fi amril jahiliyati fayadhakuna wa yatabassam. Iya, aku sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu. Beliau biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apabila matahari terbit, beliau lalu berdiri meninggalkan tempat sholat tersebut. Dulu para sahabat biasa berbincang-bincang mengenai perkara jahiliyah, lalu mereka tertawa, sedangkan beliau hanya tersenyum saja. Sahabatku sekalian, keutamaan antara sholat subuh, setelah sholat subuh, setelah terbitnya fajar shodiq, ketika itu dimulainya sholat subuh sampai terbitnya matahari. Sungguh satu waktu yang sangat diperhatikan oleh ulama al-hikmah. Keberkahan dari Allah dimulai waktu itu. Waktu antara subuh sampai terbit matahari dianggap berkah dan penuh dengan keutamaan. Adalah waktu Allah membagikan rizki kepada semua makhluknya. Ketika waktu antara subuh sampai terbit matahari, ketika itu malaikat mendoakan orang-orang yang bangun subuh dan tidak tidur lagi. Orang yang bangun subuh kemudian berzikir kepada Allah akan diampuni dosanya, mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji. La'an aq'uda ma'akum yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'u syamsu ahabbu ilayya min a'tiqu arba'atam min waladi Ismail, kata Nabi. Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah mulai dari waktu sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah,
thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamatan tamatan tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tadlu as-samsu, sampai terbitnya matahari. Cuma sholat rakaat ini, setelah terbitnya matahari kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kanat lahu keajrin, maka dia akan mendapatkan pahala yang setara hajjatin wa umrah, setara dengan ibadah haji dan umrah. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, tamat tamatin tamatin tamat, pahala haji dan umrah yang sempurna sempurna sempurna, dan itu diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Keberkahan di waktu pagi hari sungguh sangat luar biasa, dan itu sangat menentukan, menurut ulama ahli hikmah, sangat menentukan kesehatan dan rezeki seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan di waktu antara sholat subuh sampai terbitnya matahari dianjurkan oleh ulama ahli hikmah untuk tidak tidur, dan ketika itu disarankan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di waktu itu Allah menurunkan rezekinya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah, ya bunayya qumi ishadi rizqa rabbika, wahai putriku, bangunlah, sambutlah rizki Tuhanmu, wala takuni minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang yang lalai. Fa inna Allah yuqsimu arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Maka Allah membagikan rizki, kata Nabi, kepada semua manusia min tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar shadiq, waktu subuh, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Saya waktu subuh kurang lebih sekitar jam 3.42 menit saat ini, tanggal 28 Oktober 2024, waktu subuh, yaitu kurang lebih jam 3.42 waktu Surabaya. Dan waktu surut, waktu terbitnya matahari, antara kurang lebih jam 5:02. Jadi waktu subuh jam 3.42, artinya jam 4 kurang 15, kurang berapa? 18, sampai waktu terbitnya matahari jam 5:02. Ada kurang lebih 1 jam 20 menit waktu antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ketika waktu ini, ulama al-hikmah sangat-sangat menganjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa waktu antara sholat subuh sampai waktu min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, dari waktu fajar, waktu subuh, sampai waktu terbitnya matahari, ketika itu Allah membagikan rezeki kepada umatnya. Jadi kurang lebih 1 jam 20 menit itu waktu antara sholat subuh sampai waktu terbitnya matahari. Di situ ulama al-hikmah mengajarkan, siapa yang ingin sehat dan kaya raya, maka pergunakan waktu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah? Saya mengumpulkan beberapa wirid-wirid yang diajarkan oleh ulama al-hikmah ketika waktu itu, ketika waktu antara min tulu'il fajri sampai min tulu'is syamsi
ila tulu'i syamsi, waktu antara waktu fajar, waktu subuh sampai waktu terbitnya matahari, ada beberapa wirid yang diajarkan oleh ulama hikmah dan faedahnya sama. Orang yang membaca di waktu itu, maka dia akan mendapatkan kesehatan dan kekayaan. Kesehatan pada tubuhnya, pada fisiknya, dan kekayaan pada hartanya. Bahkan dikatakan sampai turun kepada anak cucunya, kaya raya yang sampai meluber, sampai berlebih, bisa diturunkan kepada anak cucunya. Apa yang diajarkan? Pertama, wirid ya hayu ya qayyum 1000 kali. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Ini 1000 kali, paling lama 15 menit. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. 15 menit. Kemudian ya karim ya rahman 1000 kali. Ini wirid-wirid yang diajarkan oleh ulama al-hikmah di waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Pertama ya hayu ya qayyum 1000 kali, ya karim ya rahman 1000 kali. Kemudian sholawat Jibril 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, 10 menit lah. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali minimal, kalau bisa 1000 kali. Keempat wirid ini, ya hayyu ya qayyum 1000 kali, ya karim ya rahman 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad, salawat Jibril 1000 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 minimal, kalau bisa 1000, maka ini kurang lebih antara waktu 1 jam lebih. Jadi sangat cukup antara setelah sholat subuh sampai waktu min tulu'il fajr, min tulu'is syamsi, sampai terbitnya waktu matahari. Setelah selesai terbit matahari pukul 5:02, lalu kasih jeda 15 menit, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, supaya mendapatkan apa yang didawuhkan Rasulullah. Siapa yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai min tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna sampai 3 kali. Lakukan sholat setelah zikir, terbit matahari pukul 5:02, kasih jeda 15 menit, karena waktu terbitnya matahari tidak boleh sholat sunnah. Setelah 15 menit, lakukan sholat sunnah syuruk. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatas syuruk, usolli sunnatas syuruk sunnatan lillahi ta'ala. Jadi eman kalau tidak melakukan sholat sunnah syuruk. Usolli sunnatas syuruk sunnatan lillahi ta'ala. Ini yang diajarkan oleh ulama al-hikmah dan sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah SAW. Usolli sunnatas syuruk, niatnya rakaat ini lillahi ta'ala, sholat sunnah. Kemudian jadi jangan lakukan aktivitas apapun di pagi hari setelah sholat subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Jangan lakukan aktivitas apapun kecuali berzikir kepada Allah. Lakukan 40 hari engkau melakukan, maka akan kamu rasakan yang pertama kesehatan dalam tubuhmu, kesehatanmu akan meningkat, dan yang kedua rezekimu akan diberi kaya raya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi lebih oleh Allah. Lakukan istiqomah mulai saat ini sampai wafat. Jadi inilah yang diajarkan oleh ulama hikmah sejalan
dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti saya tulis di akhir sesi YouTube saya, kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Ini yang kiai yang mengijazahkan ini, nek gak suge idonono kiai. Kalau tidak kaya, ludahi kiai. Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Syaratnya apa? Istiqomah, istiqomah. Terus istiqomah. Istiqomah ini yang sulit. Ya Karim Ya Rahman 1000 kali. Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Hasbunallah 450 atau 1000 kali. Lakukan, maka kamu pasti sehat dan kaya raya. Dan inilah yang sudah diamalkan oleh para kiai, sudah ditestimoni, sudah diuji coba, dan beliau mempunyai kesehatan tubuh dan mempunyai kekayaan di dalam rezekinya. Inilah apa yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa lakukan. Jangan tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Lakukan zikir setelah matahari terbit. Lakukan sholat sunnah suruk. Usolli sunnatas suruk. Rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau suratnya apa? Fatihah, itu Wadduha. Kemudian rakaat yang kedua Fatihah, kemudian Alam Nasrah. Ini yang diajarkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatul Zen. Jadi Fatihah, lalu Alam Nasrah, rakaat kedua Fatihah, kemudian Fatihah Wadduha, rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah lalu Alam Nasrah. Ada doa sebetulnya yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani setelah melakukan sholat sunnah suruk. Insya Allah nanti akan saya tampilkan doa sholat sunnah suruk. Dan ini saya kira cukup penting untuk dibaca setelah melakukan ibadah sholat suruk. Lakukan sholat sunnah suruk supaya pahala dari Rasulullah ini benar-benar terwujud. Jadi siapa, kata Nabi, yang berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah suruk, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Jadi sangat eman sekali jika sudah zikir sampai matahari terbit tidak melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Inilah ada rahasia apa Rasulullah menyatakan demikian. Ulama hikmah menggali, maka seseorang yang melakukan demikian, berzikir setelah sholat subuh, melakukan sholat sunnah suruk, maka dia akan mendapatkan kesehatan dan kaya raya yang bergelimang harta, kaya raya sampai anak cucunya. Inilah salah satu ijazah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Bahkan kiai saya yang mengajarkan demikian, nek gak soge itu nono kiai. Kalau kamu tidak kaya, ludahi aku, kata kiai. Inilah salah satu apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berikan ijazah kepada panjenengan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Allahumma fiqh wa mitorik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.